Saya lanjutkan, efektif dan efisien. Kemudian manajemen itu kan ilmu ya, ilmu seni ya, dan proses. Yang kemudian pertanyaannya muncul, apa sih yang kita kendalikan, apa sih yang kita rencanakan. Nah, ini warna. Oh ya udah, ayo mati dulu laptopnya ya. Ambil handphone aja dulu. Apa yang kita tuju yaitu organisasi ya. Organisasi itu apa yang kalian ketahui tentang organisasi? Organisasi itu paling tidak ada 3 bentuk: organisasi sosial, organisasi kelompok. Sebentar. Saya lanjut. Jadi yang dikendalikan, yang direncanakan, yang diorganisasikan, yang diimplementasikan melalui proses action, dan yang dikontrolling itu ialah satu, organisasi. Organisasi itu secara umum itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama berbentuk sosial, yang kedua berbentuk nirlaba, yang ketiga berbentuk bisnis. Apa sih organisasi sosial? Organisasi sosial itu organisasi yang memang memiliki tujuan untuk sosial masyarakat. Contohnya apa? Karang Taruna, ya, LT RW, ya, atau ormas yang ada di Indonesia seperti Keagamaan dan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian organisasi apa? Nirlaba. Contohnya apa? Rumah sakit, sekolah, yayasan, kampus, itu organisasi nirlaba. Dan yang ketiga organisasi bisnis, yaitu PT, CV, firma, perusahaan-perusahaan yang memang berkecimpung tujuannya untuk value oriented ya. Dan inilah organisasi yang harus dikelola secara baik dengan proses manajemen. Jadi kalau tidak ada proses manajemen, maka tidak bisa berjalan, tidak bisa maksimal, tidak bisa mencapai tujuan dan targetingnya. Kira-kira begitu ya. Makanya kenapa manajemen itu penting untuk kita pelajari. Itu poin kedua. Poin ketiga, manajemen itu memiliki berbagai bidang. Ya, bidang yang pertama yaitu bidang finance, yang urusannya mengurusi tentang perencanaan keuangan, pelaporan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bidang apa? Bidang sumber daya manusia, yang urusannya tentang kemanusiaan. Kita ngurusin apa? Ngurusin tentang rekrutmen, seleksi, peningkatan, pengembangan, karir, dan punishment, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen di bidang pemasaran, yang ini menjadi sumber utama keberlangsungan organisasi bisnis. Ya, karena apa? Dia harus mencapai target tertentu dalam pencarian oriented value dan oriented finansial. Ya. Dan yang terakhir apa? Yaitu manajemen operasional, manajemen operasi yang kalau secara praktiknya ini masuk kepada bidang produksi. Ya. Dia memproduk barang-barang yang memang dia hasilkan, yang produk bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, inilah bidang-bidang manajemen yang nanti akan kita elaborasi dalam pertemuan yang ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Nah, ini dasar yang akan kita pelajari dalam 1 semester, yang kemudian nanti dielaborasi dalam beberapa materi yang tadi saya sampaikan. Dalam pertemuan ke depan kita akan masuk kepada apa sih lingkup manajemen itu. Kemudian ternyata dalam menjalankan manajemen itu harus didasarkan dengan etika yang mampu bisa menjalankan tanggung jawab manajemen ya. Kemudian apa? Masuk ke dalam fungsi-fungsi proses tersebut yang POAC tadi, POAC ya, planning, organizing, accounting, dan autonomy dan sebagainya ya. Nah, ini dasar yang kemudian akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan yang dasar ya. Ada di sini ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau tidak pertanyaan, maka saya rasa saya akan cukupkan dulu pertemuan
hari ini ya. Kita bisa berjumpa. Minggu depan mungkin malah offline ya. Kayaknya sih Ya, offline. Oke, kalau pekan depan mungkin malah tatap muka offline, maka saya juga nanti offline ya. Ya dipastikan lagi. Tapi kalau bukan malah online, saya juga ikut online biar teman-teman juga menyesuaikan waktunya. Oke, siap Pak. Jadi saya memudahkan. Oke, baik. Siap. Terima kasih dan maaf ada gangguan karena memang lagi di rumah. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih atas informasinya. Nggak apa-apa Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.